Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya, Fitri Weni. Saya adalah salah satu guru di SDN 3 Tumbang Kalang, dan saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 pada Universitas Mula Warman Samarinda. Dan pada saat ini saya akan menceritakan best practice yang saya lakukan selama kegiatan PPL. Dan best practice saya ini saya ambil di PPL bagian keempat dengan model PBL. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan daripada dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Muhammad Nurhadi MPD, dan juga guru pamong saya, Ibu Isma Hayati SPD, kepada Kepala Sekolah SDN 3 Tumbang Kalang, Ibu Erni Katriana SPD, atas segala masukan, support, dan juga saran selama saya melaksanakan kegiatan PPG ini. Dan kegiatan best practice saya di dalam PPL 4 ini saya ambil pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022. Tujuannya ingin saya capai daripada kegiatan best practice atau praktek baik yang saya lakukan pada SDN 3 Tumbang Kalang di kelas 2 adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL ini serta menggunakan media video, media konkret, serta melakukan ice breaking. Saya berharap peserta didik menjadi lebih termotivasi dan lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan juga dengan semakin termotivasi dan bersemangatnya peserta didik, tentu saja itu akan membuat peserta didik menjadi lebih mudah memahami setiap materi dan tujuan daripada pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dan adanya best practice ini adalah beberapa peserta didik kurang aktif, kurang termotivasi di dalam mengikuti diskusi kelompok, dan kurang memahami materi pembelajaran yang diterangkan oleh guru dengan cara metode ceramah atau konvensional yang berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian latar belakang daripada perlunya melaksanakan model PBL atau problem based learning adalah dengan memecahkan masalah pada awal pembelajaran berupa hipotesis, tentunya akan membuat peserta didik menjadi lebih aktif, lebih kreatif, lebih fokus, lebih tertantang, dan lebih bisa menyampaikan berbagai pendapat dari dalam dirinya sendiri. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena perlu dibagikan, saya yakin ada beberapa guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami, yaitu pada awalnya hanya menggunakan metode ceramah atau metode mengajar konvensional tanpa memperhatikan keterlibatan peserta didik secara langsung untuk melakukan pemecahan masalah. Karena itu, praktik baik ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi saya untuk memotivasi diri sendiri, menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam merancang kegiatan pembelajaran, namun juga bermanfaat bagi guru yang lain apabila mengalami permasalahan yang sama saat peserta didik kurang memahami konsep yang sama dengan yang saya alami. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Tanggung jawab guru terhadap peserta didik membuat peserta didik mampu memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung akan merubah paradigma pembelajaran dari berpusat pada guru atau teacher center saja, kemudian menjadi berpusat kepada peserta didik atau student center. Selain itu, penggunaan media serta cara melakukan evaluasi yang tepat akan membuat hasil belajar peserta didik menjadi semakin meningkat. Beberapa peserta didik tidak terlibat aktif dalam diskusi kelompok
Beberapa peserta didik juga kurang memahami cara memecahkan masalah di awal pembelajaran. Itu adalah beberapa kendala yang mungkin dijumpai pada peserta didik, dan ada juga beberapa kendala yang dapat kita jumpai pada guru, yaitu kurang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kurang mampu dalam memilih media yang tepat, serta penyusunan LKPD yang membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif dalam kegiatan berkelompok. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan praktik baik atau best practice ini antara lain adalah saya sendiri sebagai guru, kemudian peserta didik, serta kepala sekolah selaku pemimpin dalam lembaga yang memberi saran, arahan, dan persetujuan sehingga praktik baik ini bisa terlaksana. Langkah-langkah yang dapat saya lakukan dalam menghadapi tantangan ini antara lain, setiap peserta didik diberi permasalahan di awal pembelajaran untuk dipecahkan dengan bantuan LKPD. Kemudian pada LKPD ditentukan batas waktu penyelesaian, dan yang terakhir menyusun perintah dalam LKPD terkait penyelidikan yang akan dilakukan peserta didik bersama dengan kelompoknya masing-masing. Strategi dan proses yang saya gunakan dalam kegiatan praktik baik ini antara lain, yang pertama, kegiatan awal dilakukan dengan penanaman karakter pada peserta didik melalui pembiasaan berdoa, menyanyikan lagu wajib, tepuk dan salam PPK, apersepsi dengan mengaitkan pengalaman belajar peserta didik sebelumnya dengan materi yang akan dibahas, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari materi tersebut. Yang kedua, kegiatan inti peserta didik aktif dalam berdiskusi kelompok. LKPD berperan dalam membantu aktivitas yang dilakukan peserta didik selama diskusi. Dalam kegiatan inti disesuaikan dengan sintak model pelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil belajar, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan akhir dilakukan dengan pembagian reward untuk memotivasi peserta didik. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari, melakukan refleksi keseluruhan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana respon, hasil, dan perasaan peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian sumber daya atau materi yang saya butuhkan, tentunya guru-guru hebat di luar sana juga sudah mengetahui apa saja perangkat pembelajaran yang harus kita gunakan di saat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang pertama tentu saja ada RPP, kemudian yang kedua ada bahan ajar, yang ketiga ada LKPD, kemudian yang keempat ada media pembelajaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Kemudian yang kelima ada media perekaman, saya menggunakan media handphone. Yang keenam adalah media editing, kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah instrumen penilaian. Hasil dan dampak yang diperoleh dari kegiatan praktik baik ini antara lain, motivasi belajar peserta didik menjadi meningkat karena mereka terlibat langsung di dalam pembelajaran dan peserta didik merasa dihargai dan dilibatkan langsung pada kegiatan tersebut. Kegiatan best practice ini sangat efektif, terbukti dengan peserta didik menjadi lebih semangat, lebih termotivasi, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran,
dan hasil belajar peserta didik pun menjadi meningkat. Dengan menggunakan model PBL juga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar peranan orang dewasa, dan menjadi pembelajar mandiri. Respon peserta didik dalam pembelajaran pun sangat baik, yaitu terbukti mereka sangat senang saat kegiatan refleksi. Mereka menyampaikan ingin belajar kembali dengan model PBL pada materi-materi selanjutnya. Dan respon pun juga diberikan dari kepala sekolah serta teman sejawat. Mereka mengapresiasi kegiatan PPL ini dengan menggunakan model PBL. Menurut mereka, sebelum menggunakan model ini, guru hanya menjelaskan saja materi tanpa adanya menggunakan media konkret, tanpa adanya menggunakan model-model lain. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi sangat membosankan dan tidak menarik bagi peserta didik. Namun, setelah adanya kegiatan PPL ini, terutama dengan menggunakan model PBL, menjadikan peserta didik lebih aktif, lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan kelompoknya, dan tentu saja akan membuat proses pembelajaran jadi semakin baik, tercapainya tujuan pembelajaran, serta menjadikan nilai peserta didik menjadi semakin baik. Keberhasilan dari strategi ini ditentukan dari kemampuan guru dalam menguasai kondisi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, penguasaan materi yang baik oleh guru, dan kemampuan menguasai setiap tahapan dalam kegiatan yang sudah disusun dalam RPT. Selain itu, kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah dan dukungan penuh dari kepala sekolah selaku pembimbing dalam lembaga. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan praktik baik atau best practice ini adalah peningkatan kreativitas dan inovasi guru dalam menentukan model pembelajaran yang tepat untuk solusi dari permasalahan yang ada dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena dalam era industri 4.0 ini bukan hanya peserta didik, tapi guru juga harus menguasai kemampuan-kemampuan seperti kreatif dan inovatif, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta penguasaan cara berkomunikasi yang baik. Berikut adalah video best practice saya yang saya ambil pada PPL keempat pada 26 November 2022 pada kelas 2 SDN 3 Tumbang Kalang. Selamat pagi. Semangat sekali. Boleh berdoa dulu? Sebelum mulai belajar berdoa dulu ya. Yang lain duduk yang rapi. Di sini biar nggak sini. Duduknya rapi, kita mau berdoa dulu. Ayo. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan menyanyikan lagu wajib kita. Ya, boleh digeser kursinya. Coba Ibu mau tanya, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, boleh keluarkan alat tulisnya. Taruh di atas meja ya. Persiapkan dulu alat tulisnya. Sambil mempersiapkan alat tulisnya, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 anggotanya lengkap ya. Ada Widya, Adija, ada Novi, ada Selsa. Nah, pelajaran yang lalu anak-anak sudah belajar apa? Bangun datar. Bangun datar? Iya, ada segitiga dan segi 4.
4. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar tentang kerjasama. Anak-anak tahu kerjasama nggak? Tahu. Hari ini anak-anak coba perhatikan di depan. Pelajaran kita pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2-nya, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran ke-1, muatan mata pelajarannya apa? Iya, PPKN. Materinya tentang apa ini? Iya, hubungan gambar dengan sila kelima Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pelajaran kita hari ini nanti, Ibu berharap anak-anak nanti mampu apa ini yang Ibu kasih tulisan miring ini? Ya, mampu menyimpulkan makna bersatu tadi ya, makna bersatu dalam keberagaman yang ada di sekolah. Ya, berikutnya kita akan melakukan apa ini? Oke, boleh berdiri. Boleh berdiri ya. Yang semangat ya. Kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Boleh tepuk tangan. Kita coba lihat, Ibu ada apa ini? Tulisan di atasnya ini apa judulnya ini? Permasalahan. Ya, permasalahan yang harus sama-sama anak-anak pecahkan di dalam kelompoknya. Coba Ibu minta suaranya yang keras. Si Novi, ayo Novi, suara kamu keras. Baca dari awal. Pada suatu pagi anak-anak kelas 2 SDN 1 Tumpang melakukan kegiatan seperti rapat atas Ya. Anissa dan Elvan bekerja tempat meja. Daniel menyapu jangka, membersihkan jendela dan Dengan kemoceng. Dan Jojo membersihkan papan tulis. Tina dan Ijah asik bermain. Bagaimana pendapatmu tentang yang dilakukan Ijah? Yo, coba dengarkan, duduk yang baik. Bu baca kembali ya. Yo, coba dengarkan biar bisa jawab. Pada suatu pagi, anak-anak itu melakukan kegiatan ya. Kalian yang kelas 2 ini melakukan kegiatan seperti yang nampak pada gambar. Ada Andika dan Elvan tuh digambarkan sedang mengangkat apa? Iya, sedang mengangkat meja. Kemudian ada Angel yang menyapu. Dia bilang ada Zahra yang membersihkan jendela dengan kemoceng nih. Kemudian ada Jojo yang sedang menghapus papan tulis atau membersihkan papan tulis. Sementara ada teman kalian yang bernama siapa? Ya, Ijah dan Tina. Mereka asik bermain aja gitu. Temannya bekerja, mereka asik bermain. Lalu pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang dilakukan oleh Tina dan Ijah itu? Bermalas-malasan katanya. Apa lagi? Oh, malas untuk bekerja. Akan membagikan lembar seperti yang ada pada layar. Nanti anak-anak memberikan hipotesis, atau hipotesis itu jawaban anak-anak ya. Silahkan tulis namanya dulu seperti biasa. Kemudian nanti permasalahannya itu tolong dibaca. Kemudian bekerja sama bersama kelompoknya untuk menjawab permasalahan yang ada di lembaran tersebut.
petunjuk penyelidikan. Yang lembar kedua Ibu bagikan itu tadi namanya penyelidikan ya. Ini petunjuk penyelidikannya. Nah, yang pertama, perhatikan arahan dari gurumu. Kemudian yang kedua, perhatikan video yang diputarkan oleh gurumu di layar. Nanti ada video. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu serta tulislah jawabanmu pada pada lembar penyelidikan dengan baik dan benar. Nah, sambil mengerjakan, sambil anak-anak perhatikan videonya. Anak-anak hebat yang sangat dibanggakan dan sangat mencintai. Kali ini Ibu akan memberikan tentang profil proyek mahasiswa. Oh ya, presentasi tugasnya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Boleh empat-empatnya maju sini, maju sini. Yang lain dengarkan, nanti berikan tanggapannya, berikan pendapatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk temannya yang maju, silakan bertanya ya. Perhatikan temannya yang maju. Yo, perhatikan. Sini, baris sini. Nah, oke. Nah, baca jawabannya aja. Nomor 1, jawaban kami adalah, dengarkan. Punya mereka jawaban nomor 1-nya baik dan rajin. Ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama? Ya, yang nomor 2, coba bacakan jawabannya. Membersihkan ruangan dan membersihkan jalan katanya. Pertanyaannya tadi yang nomor 1 itu, bagaimana pendapatmu tentang sikap dari Andika, Elvan, Angel, Zahra, dan Jojo? Punya mereka jawabannya adalah apa tadi? Baik dan rajin. Ya, baik dan rajin. Yang lain perhatikan. Bagaimana pendapatmu tentang sikap dari Andika, Elvan, Angel, Zahra, dan Jojo? Baik. Ya. Menurut apa kegiatan yang sedang Andika, Elvan, Angel, Zahra, dan Jojo lakukan? Gotong royong. Ya, gotong royong. Sikap dari Andika, Elvan, Angel, Zahra, dan Jojo Angel, ya. Mencerminkan nilai sila dari Pancasila yang keberapa? yang kelima, ya. Kesimpulannya, kegiatan yang dilakukan Andika, Elvan, Angel, Zahra, dan Jojo adalah gotong royong. Sikap dari Andika, Elvan, Angel, Zahra, dan Jojo mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Ya, sama jawabannya seperti kelompok 4. Boleh beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yang semangat tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dulu. Nah, perhatikan di depan. Yuk, lihat di depan. Untuk mengetahui jawaban anak-anak itu betul apa salah, Ibu akan menjelaskan. Hari ini materi kita tentang apa ini? Tentang apa ini? Iya, gotong royong. Apa itu gotong royong? Bekerja keras. Apa lagi? Bekerja sama. Apa lagi? Oh, membantu sama-sama. Membantu satu sama lain. Ya, gotong royong itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama agar pekerjaannya itu menjadi apa? Lebih ringan. Apa? Cepat selesai. Apa lagi? Iya, mudah dan cepat untuk dikerjakan. Sekarang kita ice breaking dulu biar gak bosan. Silahkan berdiri menghadap depan. Yuk, taruh dulu pensil pulpennya kelompok 4. Yuk, berdiri dulu menghadap depan yang semangat. Gerak.
pelajarannya hari ini? Ayo jangan ragu-ragu, bagaimana pelajarannya? Senang, kata kelompok 4. Kita belajar apa aja hari ini tadi? Belajar baik. Materinya tentang apa? Bergotong royong, bekerja sama tanpa membedakan satu sama lain. Kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, manfaat daripada gotong royong tadi ada berapa? Ada 5. Coba baca, ada apa aja itu? Iya. Iya. Diri sendiri. Iya, dan peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, Ibu akan membagikan evaluasi. Boleh langsung ditulis nama dan kelasnya ya. Untuk pekerjaan rumahnya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita masih di tema yang sama, tapi lanjut ke pembelajaran kedua untuk hari Senin ya. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah, tugasnya itu kerjakan, pekerjaan rumahnya itu kerjakan, jangan main aja. Mana suaranya? Mudah-mudahan Untuk mengakhiri pelajaran kita pagi ini, silakan duduk yang rapi. Yang duduk yang rapi, kita mau berdoa dulu ya. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Berikut adalah video testimoni dari Kepala Sekolah SDN 3 Tumbang Kalang, dari rekan sejawat beserta dari beberapa peserta didik saya mengenai kegiatan best practice yang saya lakukan. Baiklah, perkenalkan saya Erni Katriana SPD, Kepala SDN 3 Tumbang Kalang, di mana sekolah kami saat ini digunakan sebagai tempat praktek pembelajaran oleh Ibu Fitriweni. Menurut saya, dengan adanya kegiatan PPL yang menggunakan model PBL ini sangat baik bagi proses pembelajaran. Ditambah dengan adanya kegiatan ice breaking, menonton video pembelajaran serta menggunakan media yang konkret, tentunya membuat peserta didik menjadi lebih semangat, lebih aktif, dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ani Andrianati, teman sejawat dari Bu Fitriweni. Pendapat saya sebagai teman sejawat dari Ibu Fitri dengan adanya kegiatan PPL ini yang menggunakan model PBL sangat baik, terbukti dengan terlihatnya bahwa peserta didik menjadi lebih semangat, lebih aktif, serta tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Iya. Ya, siap. Ibu mau tanya tentang pembelajaran selama Ibu mengajar kemarin ya, selama Ibu PPL. Kira-kira pelajaran yang Ibu berikan menyenangkan nggak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kemarin anak-anak masih ingat nggak materi kita tentang apa? Iya, gotong royong. Kemarin kita belajar tentang gotong royong ya. Kemudian anak-anak, Ibu mau tanya yang menyenangkannya bagian apa? Oh, ada video dan ada SBC-nya. Iya. Kalau besok-besok Ibu ngajar lagi, anak-anak mau nggak? Mau ya, dengan cara yang seperti kemarin ya, karena anak-anak bilang menyenangkan. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih karena telah menyaksikan video best practice saya. Saya Fitriweni, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.